Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi. Untuk saat ini saya sedang bekerja di ruang perawatan anak di Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha, Martapura. Selama saya bekerja, saya sering sekali mendapati banyak kasus anak yang masuk dengan diare. Kemudian juga saya sering merasa bahwa pasien-pasien diare itu angkanya sering melonjak pada di bulan-bulan tertentu. Cuman karena memang belum ada analisa data yang pernah dilakukan, jadi tujuan saya sih di sini untuk melakukan analisis data mengenai angka kejadian diare di ruang anak Rumah Sakit Ratu Jaleha, Martapura. Untuk datanya sendiri saya ambil di billing atau di sistem informasi manajemen rumah sakit. Di sana tersedia lengkap dari nomor rekening medik, usia, kemudian juga alamat, nama pasien, diagnosa masuk, diagnosa keluar, dan jaminan penjamin pembayarannya juga ada usianya. Nah, dari situ saya melakukan ekstraksi data, kemudian bagi-bagi datanya, yaitu persentase kasus, rentang usia, tren tahunan, kemudian juga jaminan pembayaran, dan juga alamat untuk mencari tahu daerah mana yang sering mengalami pasien dengan diare. Untuk analisis yang pertama, untuk persentase kasus, di sini saya menggunakan stack bar chart untuk pembagian masing-masing per tahun pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Penggunaan stack bar chart ini saya gunakan untuk melihat persentase antara kasus diare dibandingkan dengan kasus-kasus lain. Jadi di situ dapat kita lihat fluktuatif jumlah kasus diare per tahun. Di sini tentu bisa dilihat bahwa kasus diare paling banyak itu pada tahun 2019 itu sekitar 17,07%. Tapi bila kita lihat secara dalam jangka waktu 5 tahun ini, ternyata memang kasus diare itu mempunyai proporsi lebih dari 10% per tahun dari semua total kasus. Jadi ini menjadikan kasus diare termasuk 10 besar kasus terbanyak di ruang anak Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jaleha, Martapura. Kemudian juga untuk rentang usia dari hasil analisis, saya menyajikannya dalam bentuk bar chart aja. Di sini saya bagi menjadi 4 kategori, 0 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, 1 sampai 5 tahun, dan 5 tahun ke atas. Dapat kita lihat bahwa memang benar angka kejadian diare itu lebih banyak diderita oleh pada anak di balita atau di bawah 5 tahun. Untuk 5 tahun ke atas itu hanya 13,55%. Sisanya itu sekitar 87% itu dialami oleh pada anak balita. Yang saya highlight di sini adalah tentu saja pada pasien bayi 0 sampai 6 bulan itu jumlahnya 18,06%, bahkan jauh lebih banyak daripada pasien dengan usia 5 tahun ke atas. Yang jadi masalah pada pasien bayi ini adalah tercukupinya ASI eksklusif, terganggunya pemberian ASI eksklusif pada bayi-bayi tersebut. Kebanyakan yang saya dapatkan adalah pada pasien diare, ibu-ibu malah ragu untuk memberikan ASI eksklusifnya. Ini dapat kita jadikan bahan pertimbangan dalam melakukan sosialisasi, khususnya pada bayi, bahwa memang untuk pada bayi lanjutkan aja pemberian ASI eksklusifnya. Kemudian juga pada pola tren tahunan, di sini saya menggunakan line chart yang digabung menjadi satu periode atau analisis time series dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Kalau kita lihat pada tahun 2018, 2019, pada tahun 2022 itu sebenarnya kalau kita lihat ada terjadi pola-pola tertentu ya, di mana itu ada peningkatan angka kejadian diare pada bulan Juni, Juli, kemudian juga memuncak di bulan Agustus dan bulan September, kemudian juga akan melandai atau menurun di bulan Oktober. Nah, ini dapat menjadi bahan pertimbangan bahwa memang ternyata memang benar kasus-kasus diare itu melonjak pada bulan tertentu. Berdasarkan yang saya baca, kemungkinan besar ini adalah waktu-waktu puncak bulan kemarau, musim kemarau maksudnya. Nah, kemudian kita lihat pada tahun 2020 dan 2021 itu ada terjadi perbedaan pola ya. Itu saya sebut dengan anomali pola karena di situ seperti kita tahu, di situ kita mengalami pandemi COVID-19. Angka kejadian diare juga turun diikuti oleh angka masuk rumah sakit. Semua kasus rumah sakit dengan rumah sakit perawatan itu mengalami penurunan. Bisa disebabkan karena dua hal.
Pertama itu karena adanya hoax mungkin yang masih beredar, karena adanya COVID-19 ini masih baru sehingga orang-orang takut ke rumah sakit. Seperti kita tahu dulu banyak sekali isu-isu yang mengatakan bahwa kalau masuk rumah sakit nanti di COVID kan, dirawat di ruang isolasi. Itu faktor pertama yang membuat terjadinya angka penurunan. Yang kedua, kemungkinan besar ini adalah terjadinya kesuksesan dari anjuran masif untuk pemerintah untuk mencuci tangan. Seperti kita tahu, saya disebutkan di awal bahwa diare ini adalah penyakit yang terkait dengan kebersihan. Seringnya orang melakukan kebersihan dengan mencuci tangan tentu saja dapat menurunkan angka kejadian diare. Untuk itu tentu perlu analisis lebih lanjut dan juga perlu kategori lebih lanjut dan juga variabel lain untuk meneliti apakah memang benar kebersihan anjuran masif untuk mencuci tangan itu dapat menurunkan angka kejadian diare. Kemudian juga untuk segi pembayaran masih didominasi oleh BPJS Kesehatan, jaminan pembayarannya dengan 59%. Kemudian juga ada umum dan juga bagamis atau jaminan kesehatan daerah. Kalau kita lihat, pasien jaminan kesehatan daerah ini menempati proporsi hampir sama dengan pasien umum. Tingginya angka jaminan dengan jaminan kesehatan daerah ini tentu saja dapat meningkatkan pengeluaran kas daerah ya. Padahal sebenarnya pasien diare ini, penyakit diare ini dapat dicegah dengan kebersihan seperti yang disebutkan di awal tadi. Kalau kita berhasil melakukan sosialisasi kebersihan, diharapkan sih sebenarnya angka pembayaran jaminan kesehatan daerah ini dapat menurun sehingga dapat digunakan untuk pos-pos kesehatan yang lain. Kalau kita lihat di kasus per kecamatan terbesar, di sini saya menggunakan grup bar chart. Saya menggunakan the big five ya, masing-masing kecamatan terbesar dalam jumlah 5 besar per tahun. Di sini sebenarnya kecamatan Martapura itu ada 3, Martapura Timur, Martapura Barat, dan Martapura Kota. Dari hasil analisis sebenarnya Martapura Kota itu sangat tinggi sekali angkanya, sekitar 150-an ke atas. Itu bisa disebabkan karena satu hal, yaitu Rumah Sakit Ratu Jaya itu sendiri terletak di Kecamatan Martapura. Jadi untuk supaya tidak terjadi perbedaan data yang cukup jauh, saya bagi Martapura Kota itu menjadi 2, yaitu Martapura 1 dan Martapura 2. Karena memang pada kenyataannya untuk puskesmas yang ada di Martapura kota itu sendiri memang ada 2, Martapura 1 dan Martapura 2. Jadi dari hasil dataset yang saya dapatkan, saya bagi per kelurahan untuk mencari Martapura 1 dan Martapura 2. Di sini terlihat bahwa setiap tahun yang paling tinggi tentu saja Martapura 1. Setiap tahun dia angka diarenya yang paling tinggi, kemudian disusul oleh Martapura 2, kemudian bergantian antara Kecamatan Astambul dan juga Martapura Barat. Oh, bukan, Martapura Timur, maaf. Jadi antara Martapura 1, Martapura 2, Astambul, dan Martapura Timur. Dari hasil di sini tentu dapat kita lihat target yang dapat kita lakukan sosialisasi untuk penurunan angka kejadian diare pada kecamatan-kecamatan yang sudah saya sebutkan itu tadi. Dari hasil analisis tadi dapat kita ambilkan kesimpulan bahwa angka kejadian diare memang masih sangat tinggi. Sebenarnya bisa dapat dicegah melalui sosialisasi untuk kebersihan masyarakatnya dan higienitas dan sanitasinya. Dari hasil analisis, diprioritaskan pasien-pasiennya, sosialisasi terhadap kebersihan ini dapat dilakukan secara masif di bulan-bulan puncak diare, yaitu di awal Mei hingga September. Kemudian juga kita harapkan, karena memang pasien anak yang paling banyak, kita harapkan posyandu yang menjadi ujung tombak dari program ini kemudian juga diprioritaskan di kecamatan-kecamatan, 3 kecamatan utama yang prioritas, yaitu Kecamatan Martapura, yaitu Martapura 1, Martapura 2, Astambul, dan juga Martapura Timur. Itu saran dari saya setelah melakukan analisis
angka kejadian diare di ruang anak pada tahun 2018 sampai 2022. Terima kasih.